Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan video saya tentang adekuasi cuci darah. Nah, adekuasi cuci darah itu apa? Kemudian bagaimana cara mengukurnya? Kemudian mengapa perlu diukur adekuasi? Apa tujuan adekuasi? Kita sama-sama belajar tentang adekuasi agar cuci darah yang kita lakukan itu sesuai dengan ketentuan yang ada atau sesuai kaidah-kaidah atau sesuai dengan prinsip-prinsip cuci darah. Untuk itu, yang pertama adalah apa sih adekuasi cuci darah? Adekuasi cuci darah itu adalah kecukupan cuci darah. Adekuat artinya cukup atau kecukupan. Jadi adekuasi ini merupakan standar cuci darah. Apakah cuci darahnya sesuai standar atau tidak? Kalau kurang adekuasi atau tidak adekuat berarti cuci darahnya tidak baik. Kalau cuci darahnya melebihi batas adekuasi berarti cuci darahnya adalah baik. Seperti kita sekolah, kalau batasan nilainya 6,5 berarti nilai yang di bawah 6,5 berarti nilainya kurang baik. Tapi nilai yang di atas 6,5 berarti nilainya baik. Semakin tinggi nilainya akan semakin baik anak itu memiliki ilmu pengetahuan. Begitu pula cuci darah. Standar cuci darah itu adalah 65% kalau pakai URR. Nah, kalau pakai KT/V standarnya 1,2. Nah, kalau 65% itu sama aja dengan nilai 6,5. Nilai 1,2 KT/V sama aja dengan nilai 6,5. Jadi yang di bawah 65% untuk URR berarti nilainya kurang baik. Yang di bawah 1,2 untuk KT/V nilainya kurang baik. Kalau di atas 65% berarti nilainya adalah baik. Kalau di atas 1,2 KT/V-nya berarti nilainya adalah lebih baik. Semakin tinggi akan semakin baik. Nah, untuk itu setelah kita tahu adekuasi itu merupakan standar atau rapot cuci darah. Nah, di sini kita akan mengetahui bagaimana caranya mengukur adekuasi cuci darah atau hemodialisa. Ada dua standar yang digunakan untuk mengukur adekuasi. Yang pertama adalah menggunakan URR. URR itu adalah urea reduction ratio. Di sini mengukur jumlah urium yang dibuang selama cuci darah. Jadi urium pre-HD diperiksa sebelum cuci darah diperiksa, kemudian diperiksa uriumnya setelah cuci darah, kemudian urium cuci darah dikurangi urium setelah cuci darah dibagi urium sebelum cuci darah dikali 100%. Nah, hasil itu adalah hasil URR, adekuasi menggunakan URR. Nah, ini standarnya 65%. Jadi kalau di bawah 65% berarti adekuasinya tidak tercapai. Kalau URR-nya di atas 65% berarti adekuasinya tercapai. Ini kalau menggunakan URR. Ini harus memeriksa urium sebelum cuci darah dan urium setelah cuci darah. Yang kedua adalah adekuasi menggunakan KT/V. Nah, KT/V ini mengukur
kemampuan alat dialiser atau alat cuci darah itu untuk mengeluarkan racunnya. Ini tidak memerlukan pemeriksaan laboratorium, tetapi hanya menghitung. Karena di alat cuci darah dialisernya tertera K atau konstanta atau berapa sih daya mesin ini mengeluarkan racun per menitnya. Biasanya dalam mililiter per menit atau liter per menit. Nah, di sini KT per V ini adalah suatu rumus di mana K adalah kemampuan dialiser, kemudian T waktu cuci darahnya, kemudian per V. V itu adalah volume distribusi urea. Nah, di sini V-nya adalah volume distribusi urea. Jadi untuk mengukur volume distribusi urea, jadi 60% kali berat badan. Ketemulah V, volume distribusi urea. Jadi K dikalikan T bagi V, ketemunya adalah KT per V. Nah, di sini standarnya adalah 1,2. Apabila kurang dari 1,2, maka berarti adekuasinya tidak tercapai. Kalau lebih dari 1,2, berarti adekuasinya tercapai. 1,2 kalau kita ibaratkan sekolah nilainya 6,5. Jadi kalau di bawah 1,2 berarti nilainya kurang bagus. Kalau di atas 1,2 berarti nilai cuci darahnya adalah bagus. Nah, ini ada dua standar KT per V yang bisa kita gunakan untuk mengukur adekuasi. Nah, kalau yang URR tadi adalah menggunakan pemeriksaan lab membutuhkan biaya. Kalau yang KT per V ini harus menghitung. Nah, sekarang KT per V ini sudah canggih. Setiap alat mesin cuci darah yang terbaru biasanya dilengkapi dengan alat pemeriksaan KT per V di mesinnya. Jadi tidak perlu mengukur-ukur lagi, tidak perlu memeriksa darah, kita akan bisa mengetahui prediksi KT per V-nya di dalam mesin cuci darah itu. Tinggal memasukkan umurnya, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, kibi atau puterannya, waktunya. Kita masukkan ke dalam mesin cuci darah, kita pencet di grafiknya, akan muncul di sana. Targetnya berapa, KT per V yang dijalani berapa, akhir dialisis ini tercapai atau tidak KT per V-nya. Nah, itu sudah tergambar di sana semua. Jadi sekarang mesin sekarang ini dengan mudah menampilkan KT per V. Tinggal pasien atau perawat itu menerapkan KT per V-nya itu diterapkan ke pasien atau tidak. Kalau pasiennya mengerti tentang pentingnya KT per V ini, maka dia akan menanyakan ke perawatnya, cuci darah saya ini tercapai atau tidak ya? Biasanya kalau putarannya itu di bawah 200, yang cuci rutin misalnya yang stadium 5, kemudian berat badannya di atas 50, kemudian cucinya 180 ml. Nah, itu kalau dihitung pasti tidak akan kecapai adekuasinya. Makanya pasien harus tahu, ditanyakan kepada perawat atau kepada dokternya. Dokter, perawat, suster, apakah cuci darah saya ini adekuasinya tercapai atau tidak? Nah, itu penting sekali. Karena pengaruhnya nanti banyak. Ya. Oke, sekarang kita udah paham adekuasi, kita udah paham cara memeriksa adekuasi. Kemudian
kita tahu cara praktis memeriksa adekuasi di mesin cuci darah. Jadi selanjutnya adalah apa sih pentingnya kita mengukur adekuasi. Nah, adekuasi itu penting kenapa? Kenapa kita perlu mengukur adekuasi? Adekuasi penting karena menurut para ahli, para peneliti tentang cuci darah ini, bahwasanya bila adekuasi ini tercapai atau adekuat, maka akan bisa menurunkan angka morbiditas dan mortalitas. Menurunkan angka morbiditas dan mortalitas. Artinya apa ini? Morbiditas itu adalah angka kesakitan, di mana angka kesakitan ini adalah sesuatu yang bisa membuat pasien cuci darah itu merasa lemah, merasa letih, merasa sakit, kemudian butuh sesak nafas, butuh perawatan rumah sakit, HB-nya turun, butuh transfusi darah, asidosis, terjadi sesak nafas, kulitnya gatal-gatal, kemudian tekanan darahnya tinggi, bisa terjadi stroke, kemudian gangguan mineral dan tulang. Nah, di sini ini akan membuat pasien itu sakit, akan meningkatkan rasa sakit pasien. Pasien akan sering sakit, akan sering diopname. Nah, dengan KT-VERP yang tinggi ini, yang cukup, yang adekuat, akan menurunkan angka kesakitan pasien ini. Jadi pasiennya akan secara fisik akan segar, bugar, sehat, HB-nya bagus, kemudian tekanan darahnya bagus, tidak terjadi gangguan mineral dan tulang, sehingga ini akan namanya menurunkan angka mortalitas. Mortalitas itu angka kematian. Jadi akan memperpanjang usia dari pasien cuci darah. Ini harapannya begitu. Makanya adekuasi itu sangat penting untuk menurunkan morbiditas angka kesakitan dan mortalitas angka kematian. Sehingga pasiennya akan sehat, kemudian usianya akan lebih panjang, kualitasnya hidup akan lebih baik, secara fisik dan psikologis akan memiliki kondisi yang baik. Jadi kualitas hidup pasien cuci darah itu akan baik, seperti orang yang sehat, yang tidak cuci darah. Masih bisa bekerja, masih bisa ibadah, masih dibutuhkan untuk keluarga kita, masih bisa mengurus usaha. Nah, inilah hal-hal yang kecil yang bisa membuat kualitas hidup pasien cuci darah. Mudah-mudahan adekuasi ini sebagai jalan untuk membuat cuci darah kita lebih baik lagi. Pasien akan merasa lebih baik lagi, angka kesakitannya akan turun dan memperpanjang usia harapan hidup. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kalau ada salah saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.